Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Fatoni. NIM saya 3411201110. Saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang teknologi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor, FGA, dan storage. Untuk pengertian prosesor, yaitu secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer atau suatu chip yang berupa IC (Integrated Circuit) yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi pengolahan dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dan melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Fungsinya yaitu satu, fungsi prosesor sendiri untuk menjalankan pemrosesan pada komputer, melakukan perhitungan, dan menjalankan tugas input dan output. Bagian-bagian dari prosesor yaitu satu, unit control adalah unit utama dari sebuah prosesor yang mengontrol program dan kinerja semua bagian prosesor. Ada lagi dua, ALU adalah unit yang melakukan perhitungan aritmatika dasar dan operasi logika boolean. Yang ketiga, CPU interconnection atau bus adalah sistem koneksi yang menghubungkan bagian-bagian dari CPU dan juga koneksi CPU keluar seperti ke RAM, perangkat input-output, dan ke slot ekspansi yaitu PCI. Untuk pengertian VGA, yaitu merupakan suatu komponen yang berperan dalam memproses informasi, mengelola dan menerjemah data grafis pada komputer. Fungsi utamanya yaitu untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu FGA atau Video Graphic Adapter berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Untuk pengertian storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Untuk jenis-jenis storage yaitu satu, primary storage merupakan bagian RAM memori yang dapat Anda isi dengan data atau program. Data-data dapat ditulis ataupun dibaca pada lokasi di mana saja pada memori. Yang kedua ada secondary storage, yaitu untuk sarana menyimpan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Sini saya akan menjelaskan perbandingan teknologi, yaitu ada perbandingan prosesor. Di sini ada prosesor Intel i9 10900K dan AMD Ryzen 9 3900 XT. Dan untuk spesifikasi Intel i9 yaitu ada 10 CPU core, 20 CPU threads, 3,7 GHz base clock, up to 5,2 GHz, Intel Turbo Boost teknologi 3.0, dan up to 5,3 GHz 125 watt default TDP. Untuk spesifikasi AMD Ryzen yaitu 12 CPU core, 24 CPU threads, 3,8 GHz base clock, up to 4,7 GHz, PCI 4.0 support, dan 105 watt default TDP. Dan ada pula perbandingan VGA. Di sini ada contoh VGA seperti Asus TUF Gaming RTX 3080, Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition, dan AMD Sapphire Radeon RX 5500 XT. Untuk spesifikasi Asus TUF Gaming RTX 3080 yaitu CUDA Core 8704, GDDR 6x10 GB, Bose Clock 1740 MHz, 2,8 pin konvensional, dan power limit lebih besar. Kapasitas MLCC, 2 SDMA 2.1, 3 port display, grafik
skor yaitu sampai 10.843, dan untuk temperaturnya minimal temperatur 41 Celcius dan maksimal 63 Celcius. Power draw 338 untuk Blender benchmark 26 detik. Pada game RTX on itu sampai 63 fps dan RTX off 102 fps. Dan ada pula spesifikasi dari Nvidia GeForce RTX 3080 Windows Edition, yaitu CUDA Core 8704, GDDR6 x 10 GB, BIOS clock 1710 MHz, 12 pin hasil convert dari 2x8 pin. Power limit kecil, 1 SDMA 2.1, 3 port display, graphics core yaitu sampai 10.617. Untuk temperatur minimal 43 Celcius dan maksimalnya 77 Celcius. Power draw 320, Blender benchmark 27 detik. Pada game RTX on 63 fps dan RTX off 100 fps. Dan spesifikasi dari ADM Sapphire Radeon RX 5500 XT yaitu Navi 17 7 nanometer 4 GB atau 8 GB GDDR6, BIOS clock 1845 GHz, power draw 126 watt, temperatur maksimal 72 Celcius, graphics core 13.904 SDMI, 3 port display, dan belum memiliki USB Type-C. Pada game 1080p menghasilkan 75 fps dan pada game 1080p menghasilkan 75 fps juga. Untuk perbandingan storage di sini ada hard disk, SSD, SSHD, dan Intel Optane. Dan untuk hard disk menggunakan motoring yang berkecepatan 5400 sampai 7200 rpm lebih lambat, tetapi bisa memuat banyak data. Lebih baik digunakan untuk menyimpan data atau file komputer yang memiliki size besar. Dan untuk SSD lebih cepat, tetapi tidak bisa memuat banyak data seperti pada hard disk. Lebih baik digunakan untuk operasi sistem atau digunakan pada program C. Dan untuk SSHD memiliki kecepatan yang sama dengan SSD, memiliki transfer data yang lambat dibandingkan dengan SSD. Tetapi saat mengambil data dari second storage atau hard disk, ia memiliki kecepatan tinggi dibandingkan dengan hard disk biasa. Dan ada pula Intel Optane, driver akselerator dari HDD. Harga murah dan dari kecepatan bisa menyamai SSD. Untuk pemasangannya bisa dibilang rumit dan ribet, dan tidak bisa dipakai di AMD. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.